Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1349. Di kuil Fenyun, Lisan melihat sekeliling dengan bosan, dan tiba-tiba matanya tertuju pada Enchantress, dan dia berkata dengan heran, "Hei, kamu membuat terobosan." Setelah jeda sebentar, dia berbalik untuk melihat ruang retret Lian dan berkata dengan lebih terkejut. Alam suci tingkat ke-8, kecepatan terobosan anak itu pasti terlalu cepat. Alam suci tingkat ke-8. Enchantress mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, dan Lian tidak mengecewakannya. Blood Fox Hong Hong sama terkejutnya, tapi tidak menunjukkan ekspresi yang sama seperti Lisan. Ekspresinya hanya sedikit berubah, lalu dia mengalihkan pandangannya ke udara. Sebuah pesawat kecil terbang melintasi langit malam Fenyunguan. Tiba-tiba, seekor burung pipit muncul dari kegelapan dan bertabrakan dengan pesawat tersebut kemudian kehilangan kendali dan jatuh menuju puncak gunung. Hampir pada saat pesawat ditabrak, Lian mendobrak pintu dan bergegas menuju tempat jatuhnya pesawat. Kenapa dia begitu gugup? Lisan bertanya dengan ragu. Wajah sang penyihir menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Itu wanita itu." "Wanita itu? Wanita yang mana?" Lisan semakin bingung. Penyihir wanita itu tidak menjawab perkataan Lisan, tapi terbang dan mengejar Lian. Blood Fox Hong Hong memimpin dan menyusul Lian. Melihat semua orang telah pergi, Lisan mengikutinya dengan ragu. Di aliran sungai pegunungan, seorang wanita berpakaian putih memegang pedang panjang sedang bertarung dengan seekor burung besar. Wanita itu memiliki sosok yang anggun, seperti peri, dan memiliki budidaya alam suci tingkat ketiga. Burung besar itu memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi, mencapai alam suci tingkat keempat, jadi wanita itu bertarung sangat keras. Saat wanita itu hendak dilukai oleh burung besar itu, dia melihat kilatan cahaya pedang, dan pedang terbang menembus dada burung besar itu. Wanita itu mengambil kesempatan itu untuk memotong kepala burung besar itu dengan pedang, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke arah pedang terbang. Saya melihat seorang pria tampan berdiri di dahan dan bergoyang tertiup angin, dengan tangan di belakang punggung seperti pria muda, dan matanya tertuju pada wanita itu dengan ekspresi prihatin. "Apakah itu kamu?" Wanita itu berteriak kaget. "Bailan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kamu baik-baik saja?" Lian bertanya. Pada saat ini, Blood Fox Hong Hong, Enchantress, dan Li San tiba satu demi satu. "Dia wanita yang kamu bicarakan. Apa hubungannya dengan Lian?" Lisan bertanya dengan suara rendah di telinga Enchantress. Penyihir wanita itu memutar matanya ke arah Lian dan berkata, "Bukankah kamu penguasa neraka? Apa kamu tidak tahu masalah sepele seperti itu?" Batuk. Lisan terbatuk karena malu dan berkata, "Tepatnya, saya adalah istana neraka ke-10, bukan penguasa neraka. Terlebih lagi, saya telah diberhentikan dari jabatan saya. Saya tidak lagi berstatus sebagai peserta pelatihan penguasa neraka, dan saya tidak punya hak untuk menyelidiki kehidupan seseorang." Enchantress memutar matanya ke arah Lisan lagi, lalu memandang Bailan dengan sedikit sikap bermusuhan, dan berteriak tidak puas, "Gadis bernama Bai, mengapa kamu mengikuti kami?" "Mengikutimu?" Bailan terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengikutimu, dan aku tidak tahu kamu ada di sini. Karena kamu tidak mengikuti kami, bagaimana kamu menjelaskan pertemuan tidak disengaja ini?" Bailan menjelaskan, "Saya benar-benar tidak mengikuti Anda. Saya hanya ingin pulang. Saya tidak menyangka bahwa saya diserang oleh monster di sini, dan kemudian saya bertemu dengan Anda. Pulanglah." Jangan bilang kalau kamu tinggal di Gunung Zongnan." Bailan menjawab, "Tepatnya, keluarga Bai ada di sini. Meskipun saya telah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Bai, saya akan kembali karena ada urusan pribadi yang harus saya tangani." "Keluarga Bai ada di Gunung Zongnan?" Lian bertanya dengan heran. Dia selalu tahu bahwa keluarga Bai adalah keluarga yang tertutup, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Bai akan berlokasi di Gunung Zongnan. Melihat keluarga Bailan benar-benar ada di sini, Enchantress terdiam dan mendengus tidak senang. "Sepertinya kamu tidak terlalu menyukai keindahan ini," kata Lisan sambil menambahkan bahan bakar ke dalam api. Penyihir wanita itu memelototi Lisan dan berkata dengan dingin, "Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa lidahmu sangat panjang? Apakah kamu ingin aku membantumu mencabutnya?" Lisan dengan cepat menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Lian terbang ke bawah dan mendarat di samping Bailan. Dia ragu-ragu dan bertanya, "Bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi?" Bailan telah memutuskan hubungan dengan keluarga Bai. Kecuali ada perubahan besar, Bailan tidak akan pernah muncul di sini. Bailan ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, "Saya menerima kabar bahwa orang itu sudah tidak ada lagi. Meskipun saya telah memutuskan hubungan dengannya, bagaimanapun juga dia adalah ayah kandung saya. Saya harus menjawab dia, apapun yang terjadi." "Oke." Ayah Bailan meninggal. Lian diam-diam terkejut. Hubungan antara dia dan Bailan selalu ambigu. Setelah mendengar tentang kejadian ini, dia berkata, "Saya turut berbela sungkawa. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin pergi bersama untuk memberi penghormatan kepada paman saya." Bailan mengangguk. Dia selalu merasa bahwa kematian ayahnya tidak biasa. Banyak petunjuk menunjukkan perubahan besar dalam keluarga Bai.
Dengan Lian, sekelompok master yang juga mendapat dukungan, dia tentu tidak akan menolak kebaikan Lian. Enchantress sedikit enggan, tapi karena Lian pergi, dia tidak punya pilihan selain mengikuti karena dia harus memastikan keselamatan Lian. Blood Fox Hong Hong awalnya bersikap santai dan ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan peluang baru. Belum lagi Lisan, dia dan Lian sekarang adalah mitra, jadi dengan sendirinya dia akan pergi kemanapun Lian pergi. Sekelompok 5 orang berjalan di dalam Gunung Zongnan selama lebih dari setengah jam, dan berhenti di suatu tempat dengan rumput liar dan makhluk hidup. Saya melihat Bailan memindahkan beberapa batu yang tersembunyi di antara rerumputan, dan kemudian kekosongan berubah, dan sebuah villa megah muncul di depan saya. Lian juga seorang ahli formasi, dan sekilas dia tahu bahwa apa yang dipindahkan Bailan bukanlah batu biasa, tetapi batu formasi yang disamarkan dengan indah. Jika tidak ada formasi, atau jika tidak ada keluarga Bai yang memimpin, bahkan jika seseorang sampai di sini, mereka tidak akan menemukan bahwa ada keluarga besar yang tersembunyi di sini. Sebelum Lian dan rombongannya bisa menaiki tangga, mereka melihat dua pria berpakaian putih melayang keluar dari istana dan mendarat di depan mereka. Awalnya keduanya masih galak, namun saat mengetahui tingkat kultivasi Lian dan yang lainnya, mereka langsung menjadi terintimidasi. Saya ingin tahu apakah para senior yang datang ke rumah Bai punya nasihat. Salah satu pemuda yang lebih tua dengan cepat berkata dengan tangan di tangan, dan memberi isyarat kepada teman-temannya dengan matanya untuk kembali dan melapor. Jangan lapor. Mereka ikut denganku. Buka pintunya. Bailan melangkah maju dan berkata, dan melemparkan tanda keluarga Bai. Pria itu mengambil token itu dan melihatnya, buru-buru berlutut, menundukkan kepalanya dan berteriak, pemuda itu memiliki mata yang buta dan tidak menyadari bahwa wanita tertua telah kembali. Mohon maafkan saya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lagi pula, aku bukan lagi wanita tertua dari keluarga Bai, dan kamu tidak perlu memanggilku wanita tertua. Pengembalian ini sepenuhnya merupakan masalah pribadi. Bailan berkata dengan nada yang sedikit menyakitkan, lalu berkata lagi setelah jeda sebentar. Buka pintunya. Cepat laporkan bahwa wanita tertua telah kembali. Nyonya, silakan masuk ke dalam. Bab 1350. Saat dia melangkah ke pintu keluarga Bai, kemampuan Lian untuk meramalkan masa depan muncul lagi, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Dalam gambar, Bailan terbaring dalam genangan darah, dan berdiri di sampingnya adalah seorang wanita muda dengan pakaian tradisional Tiongkok. Dia memegang pisau pendek di tangannya, dan darah menetes dari ujung pisaunya. Selain dua orang dalam gambar, ada orang lain yang berdiri dalam bayangan di pojok, namun cahayanya terlalu gelap untuk melihat wajah orang tersebut. Namun dari pakaiannya terlihat bahwa ia adalah seorang laki-laki, dengan senyuman dingin dan sombong di bibirnya. Seseorang ingin membunuh Bailan. Reaksi pertama Lian adalah Bailan akan dibunuh, dan orang yang membunuhnya kemungkinan besar adalah seseorang dari keluarga Bai. Ada apa denganmu? Bailan, yang sedang berjalan ke samping, berhenti dan bertanya setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Lian. Oh, tidak apa-apa. Jawab Lian. Karena identitas wanita muda dalam gambar dan pria yang bersembunyi di balik bayang-bayang belum ditentukan, Lian tidak berencana memberitahu Bailan tentang hal ini untuk saat ini. Bailan berbisik, sebenarnya, kamu tidak perlu menemaniku kembali. Bailan, aku punya firasat buruk. Kamu harus berhati-hati saat kembali kali ini. Bailan mengangguk dan menjawab, saya tahu bahwa beberapa orang di keluarga Bai tidak ingin saya kembali, dan beberapa orang ingin saya mati. Lian sedikit terkejut, sebenarnya Bailan tahu. Lan, ya, itu benar-benar kamu. Lan, kamu akhirnya kembali. Ibu sangat merindukanmu. Saat keduanya sedang mengobrol dengan suara pelan, seorang wanita muda cantik berpakaian preman berlari mendekat. Dia terlihat sangat bersemangat dan mengaku sebagai ibu Bailan. Bailan tidak bersemangat seperti pihak lain. Sebaliknya, wajahnya muram, dengan sedikit kemarahan, dan dia berkata dengan suara dingin, maaf, aku bukan putrimu, dan kamu bukan ibuku. Aku punya tidak ada hubungan denganmu. Jika kamu menyebut dirimu seperti itu lagi, aku tidak akan sopan. Lian diam-diam terkejut saat melihat gadis ini. Bukankah ini wanita muda yang dia lihat di foto di masa depan? Dialah yang membunuh Bailan, tapi mengapa dia mengaku sebagai ibu Bailan? Mengapa Bailan begitu memusuhi dia? Wanita muda itu tersenyum manis, Lan, karena kamu tidak menyukainya, aku tidak akan memanggilmu seperti itu di masa depan, tapi aku sangat senang kamu bisa kembali. Kamu pasti lelah sepanjang jalan. Ayo, aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat. Bailan melangkah mundur, menghindari uluran tangan wanita muda itu, dan berkata dengan suara dingin, orang itu baru saja pergi, tapi kamu bilang kamu bahagia. Oh, kamu benar-benar bahagia, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan, kan? Lan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Ayahmu dan aku sangat mencintai satu sama lain. Ketika dia meninggal, aku lebih sedih daripada orang lain. Hanya setelah aku melihatmu suasana hatiku sedikit membaik, tetapi bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini? Hidung wanita muda itu bergerak sedikit ketika dia berbicara, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia tampak seperti telah dianiaya. Aku tidak ingin berdiri di sini dan melihatmu berakting. Ini semua adalah temanku. Tolong atur agar mereka tinggal bersamaku. Oke, aku akan membuat pengaturannya sekarang.
Wanita muda itu berusaha sekuat tenaga untuk berhenti menangis dan mulai mengatur di mana Lian dan yang lainnya akan tinggal. Sekelompok 5 orang diatur di halaman terpisah. Setelah semua pelayan pergi, kelima orang itu berkumpul. Bailan menghela nafas dan berkata, "Aku tahu kalian semua penasaran, masalah ini adalah rahasia umum, dan tidak ada yang aku sembunyikan. Wanita yang kamu temui sebelumnya bernama Furong, dia awalnya adalah wanita yang dalam kesusahan. Ibu saya yang dengan baik hati menyelamatkannya dan dia selamat. Siapa sangka wanita ini berhati ular dan kalajengking, dan ibuku membawanya kembali ke keluarga Bai hanya untuk memancing serigala masuk ke dalam rumah. Dia tidak hanya menggunakan trik untuk membuat orang itu menjadikannya istri keduanya, tapi dia juga diam-diam meracuni ibuku. Sekarang kematian orang itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan dia. Itu adalah cerita berdarah, tapi itu benar. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa dia membunuh ibumu?" Tanya Enchantress. "Jika aku bilang aku melihatnya membunuh ibuku dengan mataku sendiri, apakah kamu percaya?" Bailan bertanya balik, lalu berkata sambil tersenyum masam. "Saya baru berusia 2 tahun saat itu. Tidak ada yang percaya dengan apa yang saya katakan saat itu, jadi saya meninggalkan keluarga Bai dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Bai." 2 tahun. Seorang anak berusia 2 tahun berkata bahwa dia melihat seseorang membunuh ibunya, dan pembunuhnya adalah saudara perempuan ibunya yang baik. Siapa yang akan percaya? Dengan kata lain, masyarakat sengaja memilih untuk tidak percaya. Kini Lian akhirnya mengetahui alasan Bailan ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Bai, dan juga memahami alasan Furong ingin membunuh Bailan. "Tapi saya masih belum tahu siapa pria di foto itu, apakah dia simpanan Furong? Jadi kamu juga curiga ayahmu dibunuh olehnya?" Tanya Lian. "Dia bukan ayahku." Bailan tiba-tiba berteriak secara emosional, lalu menenangkan diri dan berkata, "Maaf. Menurut informasi yang saya dapatkan, orang itu telah mencapai alam suci tingkat 8. Apakah Anda percaya bahwa Master Alam Suci tingkat 8 dunia akan tiba-tiba mati karena sakit? Secara umum, jika seseorang dapat memasuki alam suci, maka dapat dikatakan bahwa ia telah diisolasi dari penyakit tersebut, dan tidak akan ada sakit kepala atau demam otak sama sekali. Penguasa alam suci tingkat 8 meninggal karena sakit. Tampaknya kematian ayah Bailan juga sangat mencurigakan. Jadi kamu kembali hanya untuk mencari bukti untuk membuktikan bahwa ayahmu tidak meninggal karena sakit?" Lian bertanya. Bailan berkata dengan suara yang dalam, "Hanya dengan menemukan bukti kita dapat membuktikan bahwa wanita itu berbohong, dan kemudian topeng penyamarannya dapat dibongkar. Tapi saya sudah bertanya sebelumnya. Orang itu sudah dimakamkan. Selain membuka peti mati dan melakukan otopsi, sulit menemukan bukti yang relevan." Wajah Bailan muram. Sebagai kepala keluarga Bai, ayahnya memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Bai. Kini dia baru saja dimakamkan, peti matinya harus dibuka untuk diautopsi membuktikan bahwa ayahnya benar-benar meninggal dengan mengenaskan. Lian melihat dilema Bailan, terbatuk dan berkata, "Sebenarnya, saya punya cara untuk mengetahui bagaimana orang itu meninggal. Apa yang bisa saya lakukan?" Mata Bailan berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. "Tanyakan saja pada orang itu secara langsung dan kamu akan tahu." Lian menjawab, "Tanyakan padanya secara pribadi." Bailan mengerutkan kening, mengira Lian sedang bercanda. Lian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tapi menoleh ke arah Lisan. Sebagai mantan Raja Neraka dari Istana ke-10, Lisan seharusnya memiliki sarana untuk berkomunikasi dengan dunia bawah bahkan jika dia sekarang dipecat. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencari koneksi untuk menanyakan tentang hantu ayah Bailan. "Mengapa kamu menatapku?" Lisan bertanya dengan rasa bersalah. Lian berkata dengan serius, "Saya hanya bertanya, maukah Anda membantu saya dalam hal ini atau tidak? Bukannya aku tidak mau membantu, tapi kamu tahu kesulitan yang aku alami sekarang, dan orang itu sudah meninggal berhari-hari, jadi aku mungkin tidak bisa membantu." Bab 1351. Karena sudah larut malam ketika Lian dan rombongannya tiba di keluarga Bai, banyak orang di keluarga Bai yang masih tidur dan tidak bisa melihat terlalu banyak orang. Saat hari mulai gelap, Furong mengantarkan sarapan ringan untuknya. Lian tidak sopan. Setelah makan lengkap, dia mengikuti Bailan ke makam leluhur keluarga Bai. Makam leluhur Baijia terletak di bukit belakang halaman Baijia Zuang, beberapa kilometer jauhnya, sehingga sangat terpencil dan sepi. Hanya ada seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk dan rambut abu-abu yang menjaga seluruh area makam. Penjaga makam tidak banyak berkomunikasi dengan Lian dan rombongannya. Dia hanya memeriksa liontin giok Bailan dan berbalik untuk pergi setelah memastikan bahwa dia ada keturunan keluarga Bai. "Pria ini agak aneh," kata Lian sambil menatap punggung lelaki tua bungkuk itu saat dia pergi. Blood Fox Hong Hong juga menindaklanjuti dan berkata, "Dia adalah seorang master, bahkan saya tidak dapat melihat melalui budidayanya. Tampaknya keluarga Bai memang tanah dari Crouching Tiger, Hidden Dragon. Namanya Bai Yuan. Dari segi senioritas, saya harus memanggilnya kakek. Konon kakek Zhu adalah orang paling berbakat di keluarga Bai saat itu, dan dilatih sebagai pewaris pemimpin klan. Belakangan, entah apa yang terjadi, kakek Zhu dikirim ke kuburan untuk menjaga makam, dan dia tidak pernah meninggalkan tempat ini lagi." Bailan menjelaskan. Makam leluhur keluarga Bai disusun menurut senioritas. Tidak sulit menemukan makam ayah Bailan. "Terserah kamu sekarang."
Lian menoleh ke Lisan dan berkata. Lisan menepuk keningnya, mengeluarkan cermin seukuran telapak tangan, berbalik dan berkata kepada Bailan, cermin ini disebut cermin penampakan jiwa. Selama hantu ayahmu belum bereinkarnasi, dia akan muncul di cermin setelahnya aku mengucapkan mantranya. Bagian dalamnya terungkap. Jadi jangan kaget dengan apapun yang Anda lihat nanti. Jika ayah Anda muncul, Anda dapat mencoba berkomunikasi dengannya untuk mengetahui apakah Anda dapat mengetahui bagaimana dia meninggal. Bailan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Alasan Lisan memilih kuburan adalah karena kuburan merupakan tempat dengan energi yin terberat, dan semakin dekat dengan almarhum maka semakin besar kemungkinan cermin jiwa akan bekerja. Menatap ke langit, Lisan memilih arah, dan kemudian dengan lembut melemparkan cermin jiwa di tangannya ke udara. Mereka melihat cermin penampakan jiwa mengelilingi makam ayah Bailan sebanyak 3 kali, dan kemudian jatuh kembali ke tangan Lisan. Permukaan cermin yang tadinya terang kini berkabut. Lisan mengulurkan jarinya dan mengetukkannya dengan lembut ke cermin, dan berkata dengan suara rendah, sekarang. Sebuah makam ajaib muncul, kabut di cermin menghilang, dan sesosok tubuh perlahan muncul di cermin. Ketika Bailan melihat sosok ini, dia mengepalkan tinjunya, bernapas berat, dan menjadi gugup. Hah? Lisan mengerutkan kening, tampak sedikit terkejut. Apa? Ada yang salah? Lian bertanya dari samping. Lisan tidak langsung menjawab, tapi menoleh ke Bailan dan berkata, coba lihat apakah kamu bisa berkomunikasi dengannya dulu. Bailan menarik napas dalam-dalam, berdiri di depan cermin jiwa dan berkata, ini aku di sini untuk menemuimu. Jika kamu memiliki keluhan, katakan saja padaku. Demi ibuku, aku pasti akan menemukannya cara untuk memperbaiki situasi. Anda memperbaiki keluhan Anda. Di cermin, ayah Bailan sepertinya tidak mendengar perkataan Bailan, dan dia terlihat semakin gila. Dia melihat ke suatu tempat pada suhu 45 derajat, dan sesekali mengambil beberapa langkah maju mundur, tidak peduli apa yang dikatakan Bailan. Dia bahkan tidak bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Lian bertanya atas nama Bailan. Lisan menyingkirkan cermin itu dan berkata, sebenarnya, aku tidak yakin, tapi hantu orang itu sepertinya tidak ada di dunia bawah, dan dia sepertinya dibatasi oleh sesuatu, jadi Bailan tidak bisa berkomunikasi dengannya. Maksudmu seseorang memenjarakan jiwa orang itu? Lian bertanya. Lisan mengangguk dan berkata, itu mungkin. Lalu bagaimana kita tahu di mana arwahnya ditahan? Lian bertanya lagi. Lisan menjawab, jika hantu orang itu benar-benar terperangkap di suatu tempat, maka ia pasti tidak jauh dari sini, jika tidak, cermin jiwa tidak akan berfungsi. Setelah jeda sebentar dalam kata-katanya, matanya tertuju pada Bailan, lalu melanjutkan. Orang yang memenjarakannya pastilah orang yang membunuhnya. Saya mengerti. Karena hantu orang itu dipenjara, kemungkinan 80% dia dibunuh. Lian memandang Bailan dengan cemas dan terhibur, jangan khawatir, kami akan selalu menemukan kebenaran masalah ini. Bailan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, ayo kembali. Ketika Lian dan rombongan hendak meninggalkan makam leluhur keluarga Bai, penjaga makam muncul lagi. Tidak diketahui apakah dia tahu bahwa semua orang akan pergi dan keluar untuk mengantar mereka pergi. Bailan ragu-ragu sejenak setelah melihat penjaga makam, lalu memberi isyarat kepada Lian dan yang lainnya untuk tinggal dan menunggu, dan berjalan sendirian. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Bailan kepada penjaga makam. Aku hanya tahu bahwa ekspresi Bailan menjadi lebih serius setelah dia kembali. Setelah kembali ke keluarga Bai, Bailan mulai mengunjungi para tetua keluarga Bai satu persatu. Meskipun Bailan mengaku telah lama memutuskan hubungan dengan keluarga Bai, dia masih memiliki darah keluarga Bai yang mengalir di tubuhnya, dan dia masih memiliki tanda identitas di tangannya, sehingga keluarga Bai tidak akan menyangkalnya. Pada akhirnya, Bailan sudah sedikit kelelahan, tetapi perolehannya sangat terbatas. Lian khawatir sesuatu akan terjadi pada Bailan, jadi dia tinggal bersamanya sepanjang hari. Namun, keluarga Bai mengira dia memiliki hubungan khusus dengannya, jadi mereka tidak menghentikannya. Sebagai keluarga yang tertutup, mengapa kekuatan keluarga Bai secara keseluruhan begitu rendah? Lian mengerutkan kening dan berkata bahwa dia ingat Bailan menyebutkan bahwa ayahnya sudah menjadi master alam suci tingkat 8, jadi kekuatan keseluruhan keluarga Bai tidak boleh lemah. Faktanya, justru sebaliknya. Selain Furong, keluarga Bai saat ini bahkan tidak memiliki ahli Sein Realm tingkat keempat, dan jumlah ahli di atas Sein Realm tidak melebihi 2 digit. Sebagai keluarga dengan warisan yang mendalam, tidak masuk akal setelah 2 perubahan berturut-turut di dunia. Apakah kamu menemukan sesuatu? Bailan tiba-tiba bertanya. Bagaimana denganmu? Lian bertanya. Bailan menjawab, semua orang di keluarga Bai terlihat tenang di permukaan, tapi nyatanya mereka sangat panik. Semua orang takut di dalam hati dan tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepadaku. Selain itu, menurut kesan saya, tidak ada satupun master dari keluarga Bai yang muncul. Mereka sedang mundur atau bepergian. Apakah menurutmu ada perubahan besar dalam keluarga Bai? Lian bertanya. Bailan mengangguk dan menjawab, saya curiga semua tuan dari keluarga Bai telah dibunuh seperti orang itu. Lian diam-diam terkejut. Jika ini benar-benar terjadi, maka hanya akan ada satu orang yang mencurigakan, dan itu adalah Furong, yang ingin membunuh Bailan. Pertanyaannya mengapa Furong melakukan ini? Apakah dia benar-benar hanya ingin merampas harta benda keluarga Bai?
Sepertinya ada konspirasi lain yang tersembunyi di balik semua ini. Aku ingin menemuinya, kata Bailan tiba-tiba. Bab 1352. Kamu bilang dia ingin membunuhmu, tapi sekarang kamu mengambil inisiatif untuk menemuinya, bukankah itu terlalu berisiko? Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuknya, memikirkan adegan Bailan tergeletak di genangan darah. Bailan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Bahkan jika dia ingin membunuhku, dia tidak akan pernah cukup bodoh untuk melakukannya di keluarga Bai. Melihat Bailan begitu percaya diri, Lian berhenti berusaha membujuknya dan hanya menyarankan agar dia ikut saja. Langit suram, dan tetesan air hujan besar jatuh dari langit segera setelah jatuh. Lian dan Bailan masing-masing memegang payung kertas minyak dan berdiri di depan halaman utama di mana hanya kepala keluarga Bai yang bisa tinggal. Seorang anak laki-laki berwajah bersih yang mengenakan jas hujan hitam menghentikan keduanya berkeliling dan masuk ke dalam rumah untuk meminta petunjuk. Dalam sekejap, pemuda berwajah bersih itu muncul lagi di hadapan mereka berdua dan berkata tanpa emosi apapun, "Nyonya, silakan masuk." Lian hanya ingin mengikutinya, tapi dihentikan lagi oleh Jingnian Xiaosheng. "Nyonya hanya mengundang wanita tertua untuk masuk sendirian. Anda harus tetap di sini dan menunggu." Bailan berhenti sebentar, berbalik dan berkata dengan wajah dingin, "Dia bersamaku." "Maaf, ini perintah Nyonya. Tolong bekerja sama dengan saya, Nona." Anak laki-laki berwajah bersih itu sopan, tapi nadanya sangat dingin. Sepertinya Bailan akan mengambil tindakan jika dia tidak setuju. Lian berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah, aku akan menunggu di sini saja. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku." Bailan mengerti, menepuk keningnya dan memasuki halaman. Halamannya sangat dalam, dan pintu rumahnya telah dirawat secara khusus. Berdiri di luar pintu halaman, Anda tidak dapat mendengar percakapan di dalam. Bailan tinggal di kamar selama kurang dari 5 menit. Ketika dia keluar, dia memasang ekspresi dingin di wajahnya. "Bagaimana kabarnya?" Bailan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita bicarakan hal ini saat kita kembali." Lian mengangguk dan mengikuti Bailan kembali. Setelah keduanya pergi, pemuda berwajah bersih yang menghalangi gerbang halaman tiba-tiba tersenyum sinis, lalu menghilang di tempat dengan gerakan tubuhnya. Lian menemani Bailan kembali ke halaman lain. Dia tidak memasuki rumah, tapi berkata, "Saya tiba-tiba merasa cemas. Mohon tunggu saya." "Ya." Bailan mengangguk dan kembali ke kamar dulu. Lian berbalik dan mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi seperti penyihir. Enchantress-lah yang menemani Bailan dalam penampilan Lian barusan. Lian yang asli telah menyelinap ke halaman utama untuk menyelidiki Furong secara diam-diam. Di dalam halaman utama rumah, Jingnian Xiaosheng, yang telah menghentikan Lian sebelumnya, sedang duduk di kursi majikan, sementara Furong sedang duduk di pangkuan Jingnian Xiaosheng, dengan sepasang lengan putih dan lembut melingkari leher Jingnian Xiaosheng, dan berkata dengan sedikit genit, "Bagaimana kabarnya? Aku menyuruh gadis kecil itu pergi hanya dengan beberapa patah kata, dia masih sangat lembut di hadapanku." Anak laki-laki berwajah bersih itu berkata dengan ekspresi muram, "Jangan gegabah. Kudengar gadis kecil itu sudah pergi ke kuburan. Cepat atau lambat, dia akan merusak acara besar kita. Selama kamu mau, kamu bisa membunuhku, tapi jangan lakukan itu di keluarga Bai." Pemuda berwajah bersih itu merasa tidak puas, dan melanjutkan, "Saya tidak takut pada Bailan sendirian. Yang saya takuti adalah sedikit orang di sekitar gadis itu. Penjaga. Aku tahu, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Fleur. Netizen tersebut ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Kita tidak bisa membuang waktu lagi, kita harus mempercepat rencana aksi kita. Lepaskan hantu orang itu, aku ingin menginterogasinya lagi." "Ya." Furong menjawab dengan lembut, berbalik dan mengeluarkan kotak giok dari rak bogu, membuka kotak giok itu, dan sesosok hantu terbang keluar dan jatuh ke tanah. Hantu ini tidak lain adalah ayah Bailan. Setelah ayah Bailan jatuh dari kotak giok, ekspresinya awalnya bingung, tetapi dia kembali normal setelah 2 atau 3 detik. Dia berdiri, menunjuk ke arah Furong dan Jingnian Xiaosheng, dan berteriak, "Kalian berdua pesinah, saya menang, aku tidak peduli meskipun aku mati. Aku akan melepaskanmu." Pemuda berwajah bersih itu mencibir dan berkata, "Bai, kamu bukan tandinganku ketika kamu masih hidup, jadi apa yang akan terjadi jika kamu mati?" Saat dia berbicara, pemuda berwajah bersih itu mengulurkan tangan kanannya, dan nyala api hijau muncul dari telapak tangannya. Hampir di saat yang bersamaan, wajah ayah Bailan menjadi sakit dan jelek. "Cek, cek." Pemuda berwajah bersih itu tertawa aneh dan melanjutkan, "Jika kamu tidak ingin menderita kesakitan karena memurnikan jiwamu lagi, segera serahkan buku rahasia keluarga Bai." Kode rahasia keluarga Bai adalah metode menumbuhkan energi spiritual. Jika Anda melatih pencapaian besar, Anda dapat mencapai dao besar. Anda ingin mencuri kode rahasia keluarga Bai saya untuk melatih keterampilan yin Anda. Itu adalah hanya angan-angan saja. Jingnian Xiaosheng sangat marah. Dia ingin ayah Bailan menderita lebih banyak lagi, tetapi dia mendengar Furong berkata dari samping, "Kamu dan aku telah menikah selama bertahun-tahun, dan kita ditakdirkan untuk bersama. Sekarang kamu telah meninggalkan rumah. Yang Shi, mengapa repot-repot menjaga rahasia keluarga Bai? Bukankah lebih baik menyerahkannya?" Ayah Bailan memarahinya dengan keras, "Jalang, hanya karena aku buta maka aku memilih untuk mempercayaimu.
Jika aku tahu lebih baik, aku seharusnya mendengarkan putriku dan membunuhmu dengan satu pedang. Masalahnya sudah selesai, apa gunanya mengungkitnya sekarang? Furong mencibir dan mengikuti khotbah. Omong-omong tentang Bailan, kamu mungkin belum tahu dia sudah kembali, kan? Wajah ayah Bailan menjadi tegang, dan dia membuka mulutnya dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, jangan menerima ide Laner, jika tidak. Anak laki-laki berwajah bersih itu bermain-main dengan api yin di tangannya dan mencibir, kalau tidak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Hah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara memujiku. Semua saudaramu dari keluarga Bai telah disiksa dan dibunuh olehku di depanmu, menderita kesakitan karena memurnikan jiwa mereka, dan kemudian menghilang menjadi abu, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Saya hanya ingin bertanya, apakah layak untuk sebuah buku rahasia keluarga Bai? Atau apakah Anda ingin melihat putri kandung Anda disiksa sampai mati di depan Anda, dan kemudian jiwanya dimurnikan? Diam, teriak ayah Bailan. Sekarang aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Haruskah kamu menyerahkan buku rahasia keluarga Bai atau melihat putrimu mati di depanmu? Jingyan Xiaosheng mencibir. Aku, ayah Bailan bergumul dalam hatinya, lalu memilih untuk berkompromi dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu tidak menyakiti Laner, aku bersedia. Retakan. Sepotong ubin tiba-tiba menabrak jendela dan terbang masuk. Anak laki-laki berwajah bersih itu bereaksi dengan cepat. Dia keluar dari jendela segera setelah dia bergerak. Dia kemudian melompat ke dinding halaman dan melihat ke sekelilingnya, tetapi tidak menemukan apapun. Beberapa detik kemudian, Furong juga terbang keluar, berdiri di samping Jingyan Xiaosheng dan bertanya, apa yang terjadi? Anak laki-laki berwajah bersih itu berkata dengan ekspresi muram, saya tidak melihat siapapun. Setelah jeda sebentar, dia terus berbicara. Urusan kita mungkin sudah terungkap, jadi kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Fleur mengangguk. Bersambung.